Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dan penting, yaitu tentang moderasi beragama di kalangan Gen Z. Moderasi beragama atau sering disebut dengan istilah wasatiyah dalam Islam merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam agama kita. Prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan dalam beragama. Moderasi beragama dalam Islam adalah sikap seimbang, tidak ekstrim, baik dalam beribadah maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi bagi umat manusia dan agar Rasul menjadi saksi bagi kamu. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam harus menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam beragama. Para generasi Z dalam moderasi beragama atau yang sering kita sebut dengan Gen Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Gen Z adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi canggih dan media sosial yang menghubungkan mereka dengan dunia luar secara langsung. Di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat, tantangan besar bagi Gen Z adalah bagaimana tetap menjaga keseimbangan dalam beragama di dunia yang semakin terhubung ini. Dalam konteks moderasi beragama, Gen Z dihadapkan pada beragam pandangan dan pemahaman tentang agama yang berkembang di dunia maya. Berbagai video, artikel, dan diskusi yang sering kali menyajikan perspektif yang ekstrim, baik itu pandangan yang terlalu liberal atau yang cenderung konservatif. Oleh karena itu, penting bagi Gen Z untuk memiliki sikap kritis dan bijaksana dalam menyaring informasi serta mengedepankan prinsip moderasi yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana menjadi generasi yang moderat? Sebagai Gen Z, kita perlu memahami beberapa hal penting agar dapat menjalani kehidupan beragama dengan moderasi. Yang pertama, beragama dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar tentang agama sangat penting untuk menghindari salah tafsir yang dapat mengarah pada ekstremisme. Oleh karena itu, kita harus senantiasa belajar dari sumber yang otentik seperti Al-Quran, hadis, dan dari ulama yang terpercaya. Yang kedua, ada menjaga sikap toleransi yang saling menghormati. Moderasi beragama bukan hanya tentang bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Dalam masyarakat yang plural, kita harus menghargai perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup orang lain. Islam mengajarkan kita untuk hidup damai dengan siapapun tanpa mengurangi komitmen kita terhadap keyakinan yang kita anut. Yang ketiga, ada menghindari sikap fanatisme dan ekstremisme. Fanatisme yang berlebihan terhadap satu paham bisa menjerumuskan kita pada perpecahan. Sebaliknya, moderasi beragama mengajak kita untuk menghargai perbedaan pandangan dan mencari titik temu. Disinilah pentingnya belajar untuk lebih terbuka terhadap perbedaan serta mendialogkan perbedaan tersebut dengan cara yang bijak dan penuh kasih sayang. Yang keempat atau yang terakhir, menggunakan media sosial dengan bijak. Dalam era digital ini, media sosial adalah alat yang sangat kuat untuk menyebarkan informasi, baik yang positif maupun yang negatif. Sebagai Gen Z, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak hanya untuk mencari hiburan, tetapi juga untuk memperkaya pengetahuan agama dengan sumber yang benar dan bermanfaat. Mengaplikasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari
Moderasi beragama bukanlah sesuatu yang abstrak atau hanya dipahami oleh teori. Hal ini harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dalam beribadah, kita diajarkan untuk tidak berlebihan. Misalnya dalam berpuasa, berdoa, atau bersedekah, kita tidak disarankan untuk melakukan secara berlebihan yang bisa mengganggu keseimbangan kita. Kita juga perlu menjaga sikap saling menghormati dengan sesama, menjaga keadilan dalam bertindak, serta selalu berusaha berbuat baik kepada orang lain tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan mereka. Hadirin yang berbahagia, sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nilai-nilai moderasi beragama. Di tengah arus informasi yang begitu deras dan tantangan zaman yang semakin kompleks, kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam yang moderat, adil, dan penuh kasih sayang. Mari kita menjadi contoh yang baik dalam beragama, tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan petunjuknya agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus, menjadi generasi yang membawa kedamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi dalam segala aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.